Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, puji akan nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang sudah bergabung dengan saya pada pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang sudah ada bersama-sama dengan saya, puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari kedua pada bulan Oktober, semuanya karena Tuhan semata-mata. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita ataukah sementara saudara memulai aktivitas dan membuka usaha-usaha kita, mari kita sejenak ada dalam hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Saya percaya pada waktu kita mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, hari ini saudara memperoleh kemenangan yang luar biasa. Hari ini saudara akan berjalan dalam kasih setia Tuhan. Hari ini saudara tetap diberkati oleh Tuhan karena saudara memulai dengan Tuhan. Dan sebentar malam kita juga akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara, kalau ada Alkitab di dekat saudara, saudara bisa membuka Alkitab saudara dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau saudara ada di tempat-tempat pekerjaan saudara atau sudah di kantor, saudara bisa mendengarkan apa yang saya baca pada pagi hari ini. Dan saya percaya ada kekuatan, ada kemenangan yang Tuhan beri bagi kita pada waktu kita mengawalinya. Seluruh hari ini aktivitas kita, usaha kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan beri bagi kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan bagi kami dari malam sampai pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ataukah sementara kami melakukan aktivitas dan membuka usaha kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, biar kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan jawaban bagi kami. Dan kami percaya firman Tuhan memberikan kelepasan dan pemulihan atas kehidupan kami. Memberkati semua yang mendengarkan, umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, hadirat Tuhan ada di tempat di mana mereka sedang mendengarkan dan mengikuti renungan dan doa pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, biar kemuliaan Allah ada bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Allah sendiri yang nampak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita pada 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ayat-ayat ini buat saudara, dan saudara akan menyimak dan mendengarkan dimanapun saudara berada. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah,
yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sedikit berbicara, saudara, tentang jalan kemenangan. Jalan kemenangan. Saya percaya hari ini saudara memiliki tujuan dalam usaha dan pekerjaan saudara. Dan saat tujuan saudara tercapai, saudara merasakan atau menyatakan bahwa saudara telah menang. Artinya saudara sudah sukses, saudara sudah berhasil. Dan saudara, pada pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar dalam kehidupan kerohanian kita juga dituntut untuk menang. Bukan hanya sekedar menjalankan kekristenan kita biasa-biasa saja, tetapi kita dituntut untuk menang dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Begitu pula dengan usaha dan pekerjaan kita. Hari ini kita punya tujuan-tujuan tertentu. Hari ini kita mau menang, hari ini kita mau mencapai tujuan kita. Saudara, begitu pula dengan kerohanian kita. Hari ini pula kita harus menang dalam kerohanian kita. Hari ini kita harus berhasil dalam kerohanian saya dan saudara. Dan dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, ada kebenaran-kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara sebagai rambu bagi kita untuk berjalan, untuk dapat mengakhiri hari ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, kebenaran yang kita dapat pagi hari ini dari pembacaan kita, yang pertama saudara, ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Maafkan saya, ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sekali lagi, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus selalu membawa keharuman Kristus dalam kehidupan kita. Kebenaran yang pertama, sebagai orang percaya kita harus selalu membawa keharuman Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Keharuman apa yang sebenarnya yang dibawa oleh setiap orang percaya? Keharuman apa sebenarnya yang harus dibawa oleh setiap orang percaya? Jawabannya adalah keharuman yang menghidupkan bagi mereka yang percaya. Keharuman yang menghidupkan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini mari kita ada dalam jalan kebenaran. Mari menunjukkan karakter Kristus, kehidupan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Membawa keharuman Kristus dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan saudara, dalam kegiatan saudara, dalam aktivitas saudara, dalam usaha saudara, pada waktu saudara berhubungan dengan rekan-rekan kerja saudara, dengan rekan bisnis saudara. Bawa keharuman Kristus itu dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu harus nampak dari kehidupan saya dan saudara, sehingga orang lain pun diberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, bawa keharuman Kristus itu. Bawa kehidupan dan karakter Kristus dalam kehidupan saya. Jangan sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sebaliknya kita menjadi sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Tetapi hari ini
bawa keharuman Kristus itu dimanapun kita berada. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam kegiatanmu, dalam perkataanmu, pikiranmu, tindakanmu, keharuman Kristus, karakter Kristus harus nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Kebenaran yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang kedua, ayatnya yang ke-16 bagian yang terakhir. Ayatnya yang ke-16 bagian yang terakhir saya bacakan kepada saudara. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara, kebenaran yang kedua yang ingin saya sampaikan apabila kita mau mencapai kemenangan kehidupan kerohanian kita, mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu kemenangan yang kita peroleh berasal dari Allah. Taruh pikiran saya dan saudara bahwa apa yang kita peroleh itu berasal dari Allah. Pertanyaan Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-16 bagian yang terakhir sebenarnya telah diketahui jawabannya baik oleh Rasul Paulus maupun jemaat di Korintus. Dan jawabannya adalah kesanggupan itu dari Allah yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Demikian pula saya dan saudara, kesanggupan untuk memulai hari, kesanggupan untuk berjalan dalam kerohanian yang berdampak, kerohanian yang membawa kemenangan adalah kesanggupan dan kekuatan yang berasal daripada Allah. Itu bukan dari kita, saudara. Kita memerlukan Allah dalam kehidupan saya dan saudara, karena kekuatan itu berasal daripada Allah. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup dan berjalan hari ini. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan kemampuan saya dan saudara bisa berdiri sampai saat ini, tetapi kesanggupan itu berasal dari Allah, kekuatan itu berasal dari Allah oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Kesanggupan untuk menampakkan karakter Kristus dalam kehidupan kita itu berasal dari Allah yang diberikan melalui Roh Kudus. Oleh karena itu mari andalkan Roh Kudus hari ini, andalkan Tuhan hari ini, andalkan Allah hari ini, sehingga saudara tetap berjalan dalam jalan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kerohanian, tetapi apapun yang kita lakukan hari ini, kemampuan itu berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu andalkanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara bekerja, andalkan Tuhan. Saudara tidak mampu sendiri tanpa kekuatan daripada Allah. Pada waktu saudara membuka usaha, andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena engkau tidak mampu menjalaninya. Berkat itu berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu tetap percaya kepada Tuhan dan minta kekuatan yang daripada Allah. Roh Kudus pimpin saya dan saudara hari ini untuk berjalan dalam kekuatan yang Allah beri bagi saya dan saudara. Apapun itu kerohanian saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, tetap ada dalam kehendak Tuhan. Kebenaran yang ketiga yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, agar kita tetap ada dalam jalan kemenangan Allah yang Allah sudah siapkan bagi saya dan saudara. Perhatikan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ayat ini kepada saudara. Sebab kami tidak sama dengan orang yang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kebenaran yang ketiga saudara, agar kita tetap ada dalam jalan kemenangan adalah motivasi dan tujuan yang murni dalam menjalani kehidupan ini. Setiap orang yang di dalam Kristus pasti memiliki motivasi yang benar. Sekali lagi, setiap orang yang tinggal di dalam Kristus, yang benar-benar dalam Kristus, yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, pasti memiliki motivasi yang benar di dalam mengikuti Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, motivasi kita hanya satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan. Ada banyak hal di sekitar saya dan saudara. Ada motivasi-motivasi tertentu yang mungkin ada dalam kehidupan saudara. Motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam mengikuti Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa agar kita tetap tinggal dalam Kristus, sehingga motivasi dan tujuan kita murni dalam menjalankan kehidupan ini dan dalam
melayani Tuhan. Saudara yang diberkati hari ini, mari tetap ada dalam jalan kemenangan yang Tuhan sudah beri. Ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Kita lebih daripada pemenang. Kemenangan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Agar kita tetap ada dalam kemenangan itu, memiliki motivasi dan tujuan yang murni di hadapan hadirat Tuhan. Dan yang kedua, sebagai orang percaya kita harus membawa keharuman Kristus. Bawa keharuman Kristus dimanapun kita berada. Di tempat pekerjaan, di rumah tanggamu, di usahamu, dengan rekan bisnismu, dengan rekan pekerjaanmu, teman-teman sekantormu. Tuh, saudara, bawa keharuman Kristus itu dalam karakter, pikiran, perkataan, dan perbuatan saudara. Dan saudara, kemenangan yang kita peroleh itu berasal daripada Tuhan. Dan bukan karena kekuatan kita. Berasal dari Tuhan dengan perantaraan Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, mari tetap ada dalam jalan kemenangan. Karena kemenangan itu sudah menjadi bagian saya dan saudara. Kita tidak mencari kemenangan itu karena Tuhan sudah menang. Dan kemenangan itu juga menjadi bagian atas kehidupan saya dan saudara. Tetap ada dalam jalan kemenangan dengan membawa keharuman Kristus. Tetap ada dalam jalan kemenangan dengan motivasi yang benar dalam mengikuti Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kemenangan itu merupakan kekuatan yang berasal daripada Tuhan dan bukan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah hari ini mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini agar tetap diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi seluruh umat Tuhan dan berdoa bagi semua rekan-rekan yang sedang mengikuti live streaming ini dan sementara mengikuti doa ini agar Tuhan memberkati. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, apapun itu, sakit, penyakit, pergumulan dalam keluarga, pribadi, pekerjaan, usaha, dengan anak-anak, orang tua, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan Tuhan pasti akan turun tangan dan menolong saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, pikiranmu tetap kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa atas hidupmu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan ada dan beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami sudah ada pada hari yang kedua dalam bulan Oktober ini kami katakan semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Bapa di surga, hamba tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini. Bapa, hamba pohonkan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Setiap pulau diberkati oleh Tuhan, setiap provinsi diberkati oleh Tuhan, setiap kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa dan sampai ke pedalaman-pedalaman diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi bangsa dan negara ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para kabinet, lembaga-lembaga yang ada di negara kami, baik aparat keamanan TNI dan Polri. Hamba taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan, hikmat marifat daripada Tuhan, sehingga mereka memerintah negara ini dengan baik, dengan adil, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di lembaga-lembaga ini. Tuhan memberkati, berikan mereka roh Daniel, roh Yusuf, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka menjadi berkat. Melalui mereka memberi dampak yang luar biasa
atas pemerintahan, atas lembaga-lembaga, dan atas bangsa Indonesia. Kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan anak-anak-Mu yang ada dalam lembaga ini. Bapa di surga, pagi hari ini juga hamba berdoa bagi umat Tuhan, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti live streaming Facebook Doa Pagi, yang sedang mengangkat tangan mereka kepadamu Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu mereka mengangkat tangan kepadamu, Engkau mengetahui hati dan pikiran mereka, Engkau mengetahui tujuan dan rencana mereka. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang sakit pada pagi hari ini, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa nama Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, kesehatan mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh kuasa bilur-Mu, oleh darah-Mu, mereka telah dipulihkan oleh Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada yang memiliki masalah pergumulan dengan pribadi mereka, dengan rumah tangga mereka, keluarga mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mari Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau memberikan jawaban bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktu kami berharap kepadamu Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan jawaban yang terbaik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usaha mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan Yesus, Engkau berikan keberhasilan bagi mereka. Apa yang diberikan oleh mereka untuk mereka kerjakan, Tuhan Engkau sertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, umat-Mu akan terus naik dan bukan turun. Umat-Mu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji firman-Mu. Dan kami berdiri di atas janji firman-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang menepati janji-janji-Mu atas kehidupan kami. Memberkati umat-Mu yang sedang membuka usaha. Memberkati umat-Mu yang dalam pekerjaan yang sementara ada di kantor. Di dalam nama Yesus Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami ada dalam kebenaran-Mu, maka berkat-berkat itu akan mengalir bagaikan sungai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga yang sedang mencari pekerjaan. Umat-Mu, anak-anak muda, Tuhan hamba berdoa, beri yang terbaik bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi mereka yang mulai lemah, yang putus asa, hamba berdoa kuatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berikan pengharapan, karena kami tahu pada waktu kami dalam Kristus ada pengharapan. Kami dalam Kristus ada kekuatan yang Tuhan beri hari ini. Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk satu roh yang sedang ada dalam kota Masoi dan sekitarnya. Roh bunuh diri, roh gantung diri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau singkirkan itu Tuhan. Ini berasal daripada iblis. Karena iblis hanya datang untuk membunuh, menghancurkan. Tetapi Tuhan Engkau datang untuk memberikan damai sejahtera, memberikan kehidupan berkelimpahan atas kehidupan kami. Setiap roh-roh ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berikan pengharapan bagi kami semua. Bagi umat-Mu, bagi anak-anak muda dimanapun mereka berada, dalam Tuhan ada pengharapan. Hamba taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hari ini juga hamba berdoa bagi pokok doa yang telah masuk. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk keluarga Ibu Meti Tosuta. Terima kasih Tuhan untuk kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan keluarga ini. Kami percaya ini merupakan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan hamba berdoa Bapa di surga, biar nama-Mu ditinggikan. Hamba berdoa memberikan kekuatan bagi Ibu Meti, penghiburan bagi Ibu Meti dan anak-anak keluarga. Dan taruh dalam hati mereka apa yang Tuhan buat itu adalah baik. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menopang keluarga ini di dalam nama Yesus. Ibu Meti, anak-anak serta keluarga besar Tosuta, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Allah yang kekal. Hamba juga berdoa bagi Ibu Emma Lohi dengan pekerjaan. Tuhan hamba taruh ke dalam memberkati dan menolong dia dalam rumah tangganya. Di dalam nama Yesus Engkau siapkan yang terbaik baginya. Bapa di surga, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan memberikan seorang anak baginya di dalam nama Yesus, dan bagi keluarganya, bagi rumah tangganya di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jamah kandungannya, jamah rahimnya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya
Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi Ibu Nel, saya kami taruh ke dalam tangan Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya. Kami percaya Tuhan Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar atas kehidupannya. Pada waktu dia tetap berharap kepada Tuhan, maka pemulihan, kesembuhan, kesehatan itu menjadi bagian atas kehidupan mereka. Hamba juga berdoa bagi keluarga dari Bapak Joni Nau yang ada di Sorong, Papua Barat. Kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan menolong. Setiap anak-anaknya diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba taruh keluarga Joni Nau di Sorong sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa bagi umat-Mu, gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer dari kilo 2 sampai Maswai Amahai, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dengan segenap pekerjaan mereka, usaha mereka hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh Allah, yang lemah ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Kami berjalan dalam kasih setia Tuhan. Lebih daripada itu, ajar kami tetap mengandalkan Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Pimpin dan bimbing kami Roh Kudus hari ini, agar kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba taruh kehidupan kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami deklarasikan hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami deklarasikan hari ini bahwa kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami deklarasikan hari ini bahwa perlindungan Tuhan nyata. Kami deklarasikan hari ini bahwa setiap sakit, penyakit, virus berbahaya, bakteri apapun dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami deklarasikan hari ini bahwa setiap anak-anak kami, suami kami, istri kami, keluarga kami, orang tua kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang terus memimpin, memberikan kekuatan dan menghibur kehidupan kami. Kami pulangkan segala kemuliaan, pujian, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah yang kekal. Dan hamba mohonkan berkat-Mu atas umat-Mu pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan, mari angkat tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat yang daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah memberkati engkau dalam setiap pekerjaan dan usahamu. Allah menjaga dan melindungi keluar masukmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu, atas anak cucumu dan keturunanmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mari setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Saudara, Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.